Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswi kelas 7 yang berbahagia, materi kita masih di dalam penjelasan sholat Jumat. Kemarin sudah kirim video masih tentang sholat Jumat agar lebih bisa memahami tentang masalah sholat Jumat. Adalah ikuti lagi penjelasan dari saya, guru pelajaran fikih. Sholat Jumat adalah sholat yang wajib dikerjakan pada waktu zuhur. Artinya selama waktu zuhur, atau misalnya di awal waktu jam 12 pas waktu zuhur, atau jam 12:05, pokoknya waktu zuhur sampai sebelum asar, maka boleh dilaksanakan sholat Jumat. Andaikan misalnya baru kumpul orang-orang yang akan melaksanakan di situ di kampung itu 1:30, maka sah masih sholat Jumatnya. Tapi lebih afdal di awal waktu jam 12, tergantung zuhurnya pada waktu itu. Bisa jadi zuhur itu sebelum jam 12, nah itu namanya udah di awal waktu namanya. Nah, sholat Jumat ini beda dengan sholat sunnah yang lain, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha dikerjakan dia sholat dulu baru khutbah. Terbalik kalau sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbah dulu 2 kali baru sholat. Itu sih. Nah, dasar hukum dari sholat Jumat kita lihat di sini ada surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita lihat artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah. Di sini titik tekanannya. Diseru untuk melaksanakan salat Jumat. Fas'au, maka segeralah. Untuk apa? Ila zikrillah, mengingat Allah. Dan tinggalkanlah jual beli. Kita lagi ngapain tuh ketika azan? Apapun yang kita kerjakan selagi kita masih ingat, maka di situ kita mesti lepas pekerjaan-pekerjaan apapun yang kita kerjakan ketika itu azan memanggil untuk melaksanakan sholat. Ya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu memahami dan mengetahui. Karena itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Syarat wajibnya sholat Jumat. Syarat wajib, dia harus orang muslim. Berarti orang kafir nggak wajib. Seandainya orang kafir mengikut Jumatan, tetap silahkan saja, tapi nggak ada sah, nggak dinilai pahalanya karena dia masih kafir. Mana dalilnya? Surat At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang kafir itu kita sedekah dia ngikut, kita puasa dia ngikut, dia haji misalnya, tapi nggak ada nilainya, putus itu di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia belum bersyahadatain, belum masuk Islam. Salat wajib pertama muslim atau orang Islam. Yang kedua, balik, udah dewasa. Ini amal umur 15 tahun. Ya anggaplah kalau dewasa sekarang udah 10 tahun, 12 tahun itu dianggap dewasa. Masuk dari usia mumayyiz, dari umur 7 sampai 10 tahun, terus sampai 10 sampai 15 tahun, masa antarobah. Maka ketika dia sudah di atas mumayyiz,
sudah mulai ada kewajiban Jumat karena dianggap dia udah balik. Oleh karena itu Rasul bersabda, murus sobiyya bis sholat idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak kecil untuk mengerjakan sholat apabila sudah berumur 7 tahun. Jadi pada itu udah mulai diharuskan. Bahkan hadis lain itu sampai kalau bisa dipukul kalau dia malas sholat. Tuh, begitu pentingnya sholat. Ya, jadi tolong diperhatikan sholatnya. Jangan lagi karena orang tua kelihatan malas sholat kamu juga ikut, jangan, karena wajiban sendiri nanti. Dia akan menjadi tanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Apalagi orang tua, kalau anaknya gagal sholat, orang tuanya diem aja. Orang tua nanti menjadi tanggung jawab anak-anaknya nggak sholat. Hati-hati, kasihan orang tua kita. Yang ketiga, syarat wajibnya apa? Berakal. Artinya apa? Orang gila wajib sholat. Kenapa? Karena akalnya rusak. Ya. Oleh karena itu, orang yang dianggap dia masih waras, tidak gila, dia ada kewajiban Jumat. Berarti kalau kita lihat dia kelihatan kayaknya waras, udah waktu sholat Jumat dia kagak datang, tinggal laksanain, anggap aja orang gila gitu. Kita anggap aja dia orang gila. Kenapa? Kalau orang gila yang buatan maksudnya, bukan dasar asli gilanya, dia tetap ya kena hukum Allah. Tapi kalau dia asli gila, bukan karena dibuat-buat, dia nggak kena hukum Allah. Contohnya di sini ada hadis Rasulullah. Jadi rufi'al qalamu an salasin, diangkat pulpen, artinya nggak dicatat dia ini berdosa apa enggak. Ada 3 golongan. Pertama, anin naimi hatta yastaghfir. Orang yang lagi tidur sampai dibangun. Jadi kalau kita tidur nih, ada waktu zuhur lewat, waktu asar lewat, itu nggak berdosa, kita nggak sembahyang. Kapan sembahyangnya? Kalau udah bangun. Ya, tahu bangun jam 5, tidur dari jam 10 pagi, subhanallah. Abu Naum itu. Jam 5, wah iya belum main zuhur, langsung kodoin asar sekalian. Nah, terus siapa lagi yang kedua? Anis sobiyi hatta yasib. Anak kecil sehingga dia dewasa. Kalau masih kecil nggak ada kewajiban, kalau udah dewasa ada kewajiban. Wanil maktuhi hatta yakila, atau majnun. Ya, kalau dia gila sampai waras. Ya, sampai dia paham kembali, ingat lagi, waras lagi. Jadi kalau masih tidur belum ada dosanya, masih kecil belum ada dosanya, artinya belum dicatat tuh sama malaikat, karena masih ya belum batas dia waras, belum bangun dan segala macam. Itu ada 3 komponen. Selanjutnya yang keempat, kewajiban Jumat, orang yang laki-laki merdeka dan sehat. Maka dari itu tidak wajib sholat Jumat atas perempuan. Ya, jadi ada beberapa yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Satu adalah yaitu budak sahaya. Dia laki dia pun perempuan. Kalau dia masih dikatakan budak, nggak ada kewajiban sholat Jumat. Yang kedua, wanita. Wanita itu nggak ada kewajiban, tapi boleh kalau dia mau melaksanakan Jumat. Yang wajib. Yang kedua, anak kecil. Anak kecil nggak wajib. Yang ketiga, orang yang sakit. Orang sakit nggak wajib. Ya. Jadi orang yang sakit dia boleh sholat di rumah, nggak ada kewajiban Jumat. Ya sakitnya, kalau memang sakitnya sampai dia tidak sanggup datang ke masjid, berarti dia nggak ada kewajiban sholat Jumat. Pahamin tuh yang kewajiban yang 4. Dan yang kelima, orang yang mukim, nggak kemana-mana, bukan musafir. Ya, jadi musafir termasuk yang mendapat rukhsah, keringanan. Dia boleh kagak puasa, dia boleh kagak Jumat. Tapi andainya dia pun mau mengerjakan sholat Jumat, disilahkan. Di hadis Jabir radhiyallahu anhu menyebutkan ya, sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah hari Jumat.
Jabir radhiyallahu an mengatakan kemudian muadzin mengumandangkan azan lalu iqamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur, kemudian muadzin iqamat lalu salat asar. Artinya dijamak. Tapi Nabi tidak melaksanakan Jumat ketika lagi di padang Arafah. Ya. Lanjutnya yang keenam, orang yang tidak ada uzur atau halangan yang menjaganya untuk menghadiri Jumat, ya berarti nggak ada keringanan. Yang ada keringanan tadi itu. Nah terus apa lagi? Kalau lagi ada hujan deras atau angin topan yang terus menerus, ya cuaca yang tidak bagus, tidak menentu, kalau kita keluar rumah membahayakan diri kita, nggak wajib tuh kita Jumat. Atau ada kezaliman yang dikhawatirkan, ada begal, ada perompak, ada orang yang bisa membunuh kita kalau kita keluar salat Jumat, itu nggak wajib salat Jumat. Ya, atau apapun. Ya, atau binatang buas dan yang lain. Nah, itu kita nggak wajib sholat Jumat, diganti dengan sholat zuhur. Selanjutnya syarat sah sholat Jumat. Adapun syarat sah sholat Jumat adalah berikut. Ya. Satu, sholat Jumat diadakan dalam satu tempat. Ya. Tidak sah mendirikan sholat Jumat di tempat yang tidak merupakan daerah tempat tinggal. Salat Jumat diadakan secara berjamaah, jumlahnya minimal 40 orang menurut mazhab Imam kita Syafi'i. Walaupun ada juga yang berpendapat cukup 2 orang, berarti nggak pakai khutbah. Lalu syarat yang ketiga, hendaklah dikerjakan pada waktu zuhur. Jadi kalau bukan waktu zuhur, sebelum waktu zuhur udah salat Jumat nggak sah, atau lewat waktu zuhur, misalnya udah asar nggak sah juga. Ya, ini ada hadisnya dari riwayat Anas bin Malik. Rasul bersabda, sholat Jumat ketika telah tergelincir matahari, artinya waktu zuhur. Selanjutnya hendaklah yang keempat, hendaklah dilaksanakan setelah 2 khutbah. Nah itulah tadi bedanya sholat Idul Fitri, Idul Adha dengan sholat Jumat. Khutbah dulu 2 kali, baru dia sholat Jumat. Hadis riwayat Muslim. Rukun khutbah, ya mungkin pertemuan kita, penjelasan saya sampai di sini dulu, ya tentang masalah sholat Jumat. Nanti kita akan lanjutkan tentang rukun khutbah dan lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.